dan banyak tingkah. Iya, ada bakpao. Baca trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makanan tradisional upacara adat, yakni peyek. Peyek biasanya ada di kayak pesta dan lain. Bahannya ada tepung beras, bawang merah, bawang putih, garam, roiko, daun jeruk, kacang tanah, minyak makan, santan, ketumbar, air, kencur, dan telur. Langkah-langkahnya: pertama, blender bawang merah dan bawang putih, kencur, blender hingga halus. Iris-iris daun jeruk. Lalu siapkan baskom, masukkan tepung beras, masukkan air, masukkan bumbu yang sudah di blender, tuangkan air, lalu aduk, lalu siapkan mangkok kecil untuk mengaduk telur. Lalu masukkan telur ke dalam baskom, aduk hingga merata. Panaskan minyak. Hingga uapnya itu agak panas. Lalu agak takar pakai centong, lalu kasih kacang, lalu goreng di wajan ini. Di sini saya akan membuka susun hijau. Ayo bertanya. Kan tadi pakai ketumbar ya peyeknya. Emang itu harus pakai ketumbar? Iya, ketumbar. Iya kan? Kita harus pakai ketumbar kalau bikin peyek. Iya, kenapa? Biar nggak ada rasa-rasa kebisaan. Merica itu, Cok. Udah. Kalau kayaknya nggak ada isiannya, apa ya? Tepung aja polosan. Hambar. Enak, saya bisa kalau saya Bisa pakai udang. bisa pakai udang ayu. Ikan bau. Keteri. Udah. Iya, wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tata cara membuat bakpao. Pertama ada alat bahannya itu ada 80 ml air hangat, 65 gram dan 1 sendok gula, 2 sendok teh ragi instan, setengah sendok makan garam, 3 sendok makan minyak goreng, 60 ml air panas, 1 butir telur ukuran besar, dan 270 gram tepung roti. Lalu alatnya ada dandang, kompor gas, sendok, serbet, mixer, baskom, lepean atau mangkuk, dan adukan kuah. Berikut cara pembuatan adonan dasar bakpao. Pertama, aduk air hangat dan 1 sendok teh gula sampai gula larut. Kemudian campurkan ragi di atasnya, biarkan selama 10 menit. Lalu aduk untuk melarutkan lagi, aduk sisa gula, garam dan minyak goreng. Kemudian tambahkan air hangat, aduk hingga gula larut. Lalu aduk campuran ragi dan telur. Perlahan-lahan masukkan tepung, aduk sampai menjadi adonan yang lembut. Kelapa beri tepung pada permukaan meja atau dengan besi. Uleni kurang lebih 10 menit hingga adonan kalis dan elastis. Kemudian tempatkan adonan dalam
mangkok besar yang dilumuri minyak putar sekali untuk melumasi bagian atasnya. Tutupi dengan kertas minyak atau serbet bersih. Lalu dikukus atau dioven agar mengembang. Tutup selama 1,5 jam hingga 2 jam atau mengembang 2 kali lipat. Lalu kemudian angkat, taruh di tepean atau mangkok tadi, tunggu sekitar 5 menit hingga dingin, lalu bapak sajikan. Oke, baiklah, saya di sini akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan. Itu isi bapaunya bisa diganti sama yang lain nggak? Bisa diganti yang lain. Contohnya ada ayam isi daging ayam. Contoh satunya itu. Isi gula bisa. Kalau di sini kan bisa nggak? Bisa. Oh, bisa. Isinya juga. Isinya enggak lah. Rep. Tutup rep. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan kue lapis. Jadi bahan yang diperlukan itu ada 800 ml santan, 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir, garam seperempat sendok teh, vanili sama pewarna makanan. Yang pertama kita perlu menyiapkan baskom, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir. Tambahkan seperempat sendok teh garam dan vanili secukupnya. Lalu masukkan santannya setengah dulu, baru diaduk-aduk sampai rata. Setelah udah rata semua dan tidak ada yang menggumpal, baru kita masukkan santannya semua. Terus itu kita kacau-kacau lagi sampai semuanya halus. Kalau sudah, baru kita pisahkan adonannya menjadi 2 bagian. Itu terserah kita mau kasih warnanya warna apa aja. Setelah itu kita siapkan kukusan untuk mengukus kuenya. Setelah udah dibagi menjadi 2 dan dikasih pewarna, baru kita tuang ke kukusannya. Keloyangannya setengah dulu ditunggu selama 4 menit. Kalau sudah baru dituangkan lagi pewarna adonan yang warna lain, baru ditunggu 4 menit itu dan begitu seterusnya. Dan adonan terakhir itu dituang, terus kita tunggu selama 12 menit. Kalau sudah matang dan sekiranya sudah tidak lembek dan sudah bisa dilepaskan dari cetakannya, baru kita matikan kompornya. Terus itu kita angkat adonannya dari loyang, kita angkat adonannya dari kukusan, baru kita diamkan dulu. Sekiranya udah nggak panas, baru kita lepaskan adonannya dari loyangnya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Itu kalau kuenya cuma 1 lantai bisa nggak? Bisa cuma 1 lantai aja ya. Bisa itu sesuai selera kita aja. Itu buat apa? Bisa ya, bisa. Nggak lama udah. Nah itu dia, kita harus tuangnya sedikit, enggak sedikit. Gitu gula dianya sampai dia bisa membuka dari tempatnya. Lama sih, jadinya kalau semua itu jadi nggak 4 menit, bukan cuma 4 menit doang. Jadi berapa menit kira-kira? Kira-kira bisa sampai 12 atau lebih gitu. Udah, nah. Udah.
Tutup. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berdiri akan makanan tradisional upacara adat. Cara membuat nagasari. Di sini bahannya ada daun pisang, tepung beras 1 bungkus, pisang pokok, gula putih 2 sendok makan, garam setengah sendok makan, air secukupnya, dan santan 100 ml. Cara pembuatan nagasarinya: masukkan tepung beras, gula, garam dijadikan satu, masukkan ke dalam baskom, lalu dicampur dengan santan hingga agak cair, lalu dimasak setengah matang menggunakan kuali dengan api sedang. Setelah itu siapkan dandang bersih yang sudah diisi air. Bungkus tepung yang sudah dimasak setengah matang, potong pisang menjadi 4 bagian, lalu letakkan pisang yang sudah dipotong di tengah tepung. Bungkus dengan daun pisang yang sudah dilayarkan dan dilap bersih, lalu masukkan ke dandang, kukus selama kurang lebih 20 menit. Di sini saya akan membuka dan menjawab. Ada yang mau bertanya? Udah nganggur itu isinya memang harus pisang ya. Isinya memang harus itu harus buah pisang. Kalau yang lain bisa juga. Kalau misalnya buah nangka Bisa. Nggak bisa. Karena rasanya masih. Mangga. Siapa lagi? Lah. Udah kamu. Udah. Dia pakai tepung apa? Kalau saya tepung Beras. saya pakai tepung beras apa bisa? Kayaknya nggak bisa lah pakai yang keras. Atau enggak nggak enak. Terima kasih yang udah bertanya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan mempresentasikan hasil Makanan. cara membuat telepon. Alat-alatnya adalah panci, wajan yang dilengket, sentong atau spatula, saringan, dan talenan dan pisau, mangkok, timbangan, skena, piring, sendok makan. Bahan-bahannya: tepung beras ketan 250 gram, tepung beras 50 gram, air mineral 1350 ml, dan pandan secukupnya. Garam 1 sendok, kelapa buah, parut koko, gula merah, gula pasir 35, 3 sendok. Cara membuat telepon: siapkan wadah bersih untuk mengurangi adonan daun pandan yang sudah dibersihkan, kemudian blender dengan 150 ml untuk dijadikan pewarna alami. Masukkan tepung beras ketan, tepung beras dan garam, aduk hingga tercampur sempurna. Tuang sedikit demi sedikit air pewarna, tuang sambil terus diaduk. Kemudian tuang sedikit demi sedikit air mineral 150 ml. Tuang terus diaduk. Jika adonan dirasa sudah cukup kental, maka tidak perlu ditambahi air. Aduk hingga adonan mencapai kekentalan yang pas untuk kemudian dibentuk dan diisi dengan gula merah. Randy itu teleponnya memang harus warna hijau, nggak bisa warna lain. Bisa diganti sesuai selera. Itu intinya, Ren. Itu kan kelapa. Itu kelapa yang masuk kelapa tua. Nggak bisa. Nggak bisa. Kelapa muda. Oh, kelapa tua tuh kelapa muda, Ren. Kelapa muda. Oh, muda. Ya, ini
Tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdiri saya di sini ingin presentasikan hasil makanan tradisi upacara adat, yaitu bugis. Di sini bahannya saya memakai gula putih 7 on, gula merah setengah kilo, garam 1 sendok teh, ubi rambat 2 kilo, tepung ketan putih 4 bungkus atau sama dengan 2 kg, kelapa 3 buah, air 600 gram, dan daun pisang, minyak makan secukupnya untuk melemasi daun pisangnya. Bahan-bahannya kain lap, wajan, sutil atau spatula, dandang, kompor, gas, dan baskom. Cara pembuatannya: kupas kelapa lalu parut. Panaskan air 600 ml ke dalam kuali. Masukkan gula merah dan gula putih. Tambahkan 1 helai daun pandan. Masukkan kelapa, aduk hingga tanak. Jika sudah tanak, letakkan ke dalam wadah. Lalu rebus ubi terlebih dahulu. Setelah ubi direbus, tunggu sampai 21 menit atau lebih kurang sampai lembut. Jika sudah, tiriskan ubi, masukkan tepung ketan, adoni bersama ubinya. Lalu ambil daun pisang yang sudah dipanaskan agar mudah dilengkus. Setelah itu bungkus adonan di dalam dandang, tunggu sampai 42 menit atau lebih. Lalu angkat adonannya dan bisa disajikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman. Saya ingin bertanya ke Rian Saputra. Bugis. Kalau pakai daun pisang bisa nggak? Saya akan menjawabnya. Kemungkinan tidak bisa ya, karena daun pisang ini salah satu untuk membuat bugis itu ya pakai daun pisang ya. Karena nggak ada lagi daun kecuali daun pisang untuk buatnya itu. Salah satu berarti ya. Salah satu. Nggak ada sih, itu aja daun pisang aja. Satu ya. Nggak bisa dibungkus pakai plastik juga nggak bisa adanya. Nggak bisa. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, kami. Perkenalkan, nama saya Giri. Saya ingin nanya kepada Rian. Nah, itu berapa lama merebusnya ya? Kukus. Jadi sekitar 42 menit. 2 menit. Ya, ada. Kemarin saya ngupusnya dari jam 8 lewat 7 sampai jam 8 lewat 49. Itu matang dengan sempurna. Matang dengan sempurna. Udah kan? Atau nggak kelamaan apa ya? Enggak. Itu udah pas ya. Oke. Terima kasih. Baiklah, terima kasih yang sudah bertanya. Saya dan Saputra pamit undur diri. Baiklah, saya di sini memberikan makanan tradisional di masyarakat. Baiklah, di sini saya mempresentasikan belakang. Bahannya ada tepung beras 2 on, tepung roti 3 on, gula putih 3 on, gula merah 1 on, air secukupnya, pengembang kue, kelapa dan garam sebagai taburan, pandan 2 lembar sebagai pewangi, dinyamakan oleh sang penciptakan. Alat ada dandang dan tutupnya, mangkok penciptakan. Baiklah, kita masukkan ke langkahnya. Siapkan dan mampu merebus gula merah dan kandang sampai halus. Siapkan mangkok besar, masukkan tepung beras, tepung roti, gula putih, pengembang kue, dan gula merah yang sudah direbus tadi. Satukan sampai merata dan diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi minyak makan.
Lalu kukus selama 10 menit. Selama 10 menit, keluarkan dari dandan dan diamkan sampai dingin. Setelah itu keluarkan dari cetakan, hidangkan dengan taburan kelapa atau kesukaan. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Tata Isra Fadila. Itu daun pandannya boleh diganti dengan pewangi. Bisa pakai vanili. Vanila, vanili. Saya ingin bertanya, kenalkan nama saya Rian Saputra. Itu kalau pakai gula merah bisa nggak? Enggak, Pak. Jadi rasanya beda kalau pakai gula merah. Bagaimana? Baiklah, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan kasih tahu bahan-bahan kue saya yang Om lapor ini. Bahannya tepung sagu 2 on, gula merah seperempat, gula putih 3 on, air secukupnya, kelapa sebagai taburan garam, alat kuali, sepatu bola, talam, tanpa langkah. Siapkan kuali untuk memasak ombak, siapkan tepung, gula merah dan gula putih dan air secukupnya. Setelah itu oseng-oseng sampai gula merah dan gula putih hancur. Dan setelah itu tunggu beberapa menit, lalu angkat dari kuali, taruh ke talam dan tunggu sampai dingin, lalu tabur kelapa yang sudah dikasih garam tadi. Baiklah, yang mau bertanya silakan. Bertanya. Banyak Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Gus Tommy. Saya ingin bertanya kepada Nilda, pengulungan itu pakai ubi? Nggak bisa kok, bisa nggak? Ya udah. Bisa. Bahannya apa aja? Bahannya tepung sagu, gula merah, gula putih, air secukupnya, kelapa. Kalau pakai ubi nggak bisa. Tidak Itu kurang tahu, soalnya nggak pernah. Adakah yang mau bertanya lagi? Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.